Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut lagi pembelajaran Sirah Nabawiyah berkaitan dengan menyeru kerabat-kerabat dekat. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah turun ayat di atas ialah mengundang Bani Hashim. Mereka memenuhi undangan ini yaitu beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf yang jumlahnya ada 45 orang. Sebelum beliau berbicara, Abu Lahab sudah mendahului angkat bicara. Mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin berbicara dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan bani bapakmu. Jika engkau tetap bertahan pada urusanmu ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun dari bani bapaknya yang sudah pernah berbuat macam-macam seperti engkau perbuat saat ini. Rasulullah hanya diam dan sama sekali tidak berbicara dalam pertemuan itu. Kemudian beliau mengundang mereka untuk yang kedua kalinya, dan dalam pertemuan itu beliau bersabda, segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Kemudian beliau melanjutkan lagi, sesungguhnya seseorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisap terhadap apapun yang kalian perbuat. Lalu di sana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula. Abu Thalib berkata, kami tidak suka menolongmu, menjadi penasihatmu dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu ini sudah bersepakat. Aku hanyalah segelintir orang di antara mereka. Namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai, maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu. Namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muthalib. Abu Lahab berkata, demi Allah, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya. Abu Thalib menimpali, demi Allah, kami tetap akan melindungi selagi kami masih hidup. Dalam menyampaikan wahyu dari Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, wahai semua orang. Maka semua suku Quraisy berkumpul memenuhi suruhan kalian. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Al-Bukhari telah meriwayatkan sebagian dari kisah ini dari Ibnu Abbas. Dia berkata, tatkala turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, maka Nabi Muhammad SAW naik ke sofa lalu berseru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, yang ditunjukkan kepada semua suku Quraisy, sehingga mereka berkumpul semua. Jika ada seseorang berhalangan hadir, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang terjadi. Abu Lahab beserta para pemuka Quraisy juga ikut datang. Beliau melanjutkan, apa pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Benar, jawab mereka, kami tidak akan pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran. Beliau bersabda, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih.
Abu Lahab berkata, celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Lalu turun ayat, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Muslim meriwayatkan bagian lain dari kisah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, tatkala turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, beliau menyeru secara umum maupun khusus, lalu bersabda, wahai semua orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apapun terhadap diri kalian di hadapan Allah, kecuali jika kalian mempunyai kerabat dekat, sehingga aku bisa membasahinya menurut kebasahannya. Seruan yang melengking tinggi inilah yang menjadi tujuan penyampaian dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada orang-orang yang dekat dengan beliau bahwa pembenaran terhadap risalah beliau merupakan inti hubungan antara diri beliau dan mereka. Fanatisme kekerabatan yang selama ini dipegang erat bangsa Arab menjadi mencair dalam kehangatan peringatan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.